Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Bertemu kembali pada hari ini dengan saya Yuran Abdullah dalam kuliah kebudayaan. Secara khusus hari ini kita melanjutkan kuliah kita tentang konsumsi, yang proses konsumsi ini seperti yang kita sudah bicarakan ya, merupakan salah satu indikator penting di dalam melihat kehidupan umat manusia, di mana kehidupan umat manusia bergerak terus, berubah menyesuaikan diri dengan konteks zaman, dan proses konsumsi, perubahan di dalam proses konsumsi itu juga menjadi alat untuk mengukur seberapa jauh manusia itu mengalami pergeseran. Karena setiap barang yang keluar ya, tentu dia keluar dalam sejarah tertentu. Tidak semua barang yang ada pada hari ini adalah barang-barang yang ada 10 tahun yang lalu, atau tidak semua barang yang kita miliki hari ini adalah barang yang sudah ada sejak kita kecil. Tidak, barang berkembang terus, dia bukan saja mengikuti perkembangan zaman dalam arti perkembangan kebutuhan manusia, tapi barang juga memiliki misi-misi untuk membantu kehidupan manusia, membantu manusia supaya lebih sehat, seperti barang-barang minuman, makanan kesehatan. Ya dulu tidak ada ya. Jadi dulu misalnya serbuk kunyit atau jahe ya, belum dikomposisikan menjadi ya satu produk yang langsung membantu kesehatan manusia. Dulu masih bersifat alami ya, jadi dimasak, dikonsumsi melalui masakan. Sekarang ya bisa ditemukan dalam berbagai bentuk kapsul. Jadi itu kita lihat perkembangan yang cukup menarik di dalam kehidupan manusia. Nah, tapi di sisi lain, di tengah perkembangan semacam itu, kita melihat ada satu kekuatan yang mendudukkan barang-barang itu menjadi suatu yang bersifat kontestatif. Jadi barang itu tidak diterima begitu saja atau tidak dikonsumsi begitu saja dalam arti dipakai, digunakan, dimakan ya. Tetapi barang-barang itu terkait juga dengan keyakinan-keyakinan. Ya kita tahu tidak semua umat agama boleh makan semuanya seperti daging ya. Ada daging yang dilarang, tidak dilarang, dan itu sifatnya juga kemudian kontestatif. Saya ambil contoh kontroversi tentang boleh tidaknya bekicot dimakan misalnya. Apakah bekicot itu halal atau haram? Itu sifatnya kontestatif. Dan bahkan ada yang mempertanyakan belut itu boleh dimakan apa tidak? Ya, seperti juga ular boleh dimakan dan sebagainya, karena belut itu seperti ular. Ini adalah proses konsumsi yang kontestatif. Banyak hal dalam konsumsi manusia itu bersifat kontestatif. Pakaian, apakah benar? Ya, bahkan bukan sekedar mempertanyakan pakaian-pakaian yang membuka aurat, tetapi juga mempertanyakan kebutuhan atau kepentingan dari pakaian-pakaian yang menutup seluruh aurat. Seperti juga cadar misalnya. Ini apakah nikaf itu diperbolehkan di dalam masyarakat? Ya, itu masyarakat boleh menggunakannya. Ya, kita lihat perdebatan akhir-akhir ini sering sekali terjadi, pelarangan nikah di kampus, ya.
atau mungkin asosiasi orang yang bercadar sebagai teroris, ya, ada stereotipe tertentu pada orang yang bercadar. Saya kira hal-hal yang terjadi secara kontestatif yang memperlihatkan hidup kita mengalami pemaknaan atas apa? Atas sesuatu yang boleh dan tidak boleh, atas sesuatu yang ideal dan dilarang gitu ya, atau yang tidak diharapkan. Nah, dalam proses semacam itu kita lihat agama memegang peran penting selain kebudayaan. Dalam kebudayaan tentu saja juga ada semacam ya petunjuk-petunjuk budaya, kode-kode moral yang membolehkan dan tidak membolehkan satu proses konsumsi berlangsung. Ya, bukan hanya makanan, tapi juga pakaian, ya, tapi juga diidealkan sampai kepada tempat tinggal, sampai kita ya, berurusan dengan berbagai benda di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, banyak masyarakat menggunakan sagu misalnya sebagai makanan pokok, seperti masyarakat Papua, Ambon, papeda itu merupakan satu makanan utama dulu ya, sebelum diperkenalkan atau sebelum menjadi keputusan nasional bahwa kita makan nasi. Ya, masyarakat kita makan ubi, makan jagung dan sebagainya. Sehingga makanan-makanan itu semua kehadirannya itu dikontestasikan, menjadi bagian dari proses kontestasi di dalam masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa semakin hari muncul kontestasi di dalam makanan, di dalam pakaian, di dalam berbagai aspek ya, gaya hidup kehidupan manusia? Salah satunya karena kita menjadi bagian dari masyarakat yang semakin besar, semakin global, yang memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, setiap orang merasa ya, atau masyarakat merasa terjadi kompetisi ya, terjadi kompetisi ya, antara budaya lokal dengan budaya global. Masuknya budaya global itu seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap budaya lokal, dan oleh karena itu budaya lokal mendapatkan artikulasi, ditegaskan kembali kehadirannya supaya menjadi satu budaya yang established, yang bertahan. Karena ancaman terbesar dari kebudayaan lokal itu adalah kepunahan. Ketika budaya-budaya lokal tidak memainkan fungsi-fungsinya, dan ketika budaya lokal tidak direproduksi di dalam wacana dan di dalam praktek-praktek sosial, maka budaya lokal itu akan terancam. Nah, dalam konteks semacam itulah adanya kompetisi semacam itu, maka kesadaran tentang perlunya kelokalan, tentang makanan, pakaian, tentang berbagai gaya hidup, ya, berbagai simbol itu menjadi menguat. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi jawaban atas mengapa semakin hari ya, proses konsumsi menjadi semakin kontestatif, menjadi bukan sekedar yang diterima, dikonsumsi, tapi sesuatu yang diperbincangkan, boleh tidaknya, sesuatu yang dicari terus, makanan-makanan yang lebih baik, ya, kehidupan yang lebih baik. Untuk apa? Untuk membuat kita survive, membuat umat manusia terus bisa membangun peradaban, tentu saja dengan membuat dirinya sehat dan tetap ya, tetap hidup ya, dengan berbagai proses konsumsi. Kita sering mendengar orang mengatakan, ya, sehat dan sakit itu masalah gaya hidup, dan kunci dari semua itu adalah pada konsumsi. Demikian pertemuan kita pada hari ini, perbincangan tentang kebudayaan. Ikuti terus seri-seri kebudayaan bersama Irwan Abdullah. Salam dan sehat selalu. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan.
Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak.